Hai guys, apakah kalian ingat aku pernah apa namanya collab bareng Desi kan? Nah guys, aku udah sampai kosan. Aku selamat guys. Selamat guys, kalian ingat gak aku pernah live collab sama Desi? Live showroom collab sama Desi. Udah galau. Aku udah pakai deviceku yang lain guys, really. Aku karena HP aku lagi dicas kan. Jadi kayak aku gabut, ya udah kita lanjut live gak sih? Kita lanjut showroom. Jadi aku kan sempet live collab bareng Desi kan waktu itu. Terus showroom aku jadi aneh guys. Pertama pas aku buka aplikasinya kayak jadi nge-lag, kayak lama banget itu kan. Terus pas aku mau mulai live ya, kayak ada pilihan normal live terus apa sama apa gitu. Terus aku kayak bingung, aku salah, yaudah aku normal live bener ternyata. Kayak jadi aneh. Desi yang ngotak-ngatik guys, Desi ngotak-ngatik showroom aku menjadi aneh. Kayak ini bukan showroom yang aku kenal, kayak enggak yang aku kenal gitu. Gitu lah, gak apa-apa, untung bener. Oh ya guys, anyway, thank you for today TWT. Ini kedua kalinya aku TWT guys. Terus tau gak sih Gendis lagi bilang apa? Ini kakak keberapa kali kakak TWT? Aku kedua. Terus aku keempat. Sombong dia. Iya sih. Jujur aku kayak merasa udah lama banget gak TWT. Terus aku kayak baru TWT lagi aja aku kayak udah mulai truk badannya kan. Gimana Gendis, kayak wow. Gimana member-member lain yang udah beberapa kali, kayak aku respect banget sih. Aku salut banget, kayak keren. Tapi jujur, kalian setelah nonton TWT gimana perasaannya? Gendis masih muda, ya kan? Umur gak bisa bohong, bener lagi. Aku tahun ini udah 20 tahun guys. Kalian percaya gak? Aku gak percaya, aku kayak merasa aku masih 13 tahun. Dan kalian pernah gak sih ngerasa kayak umur kalian tuh berhenti di satu umur berapa? Kalau aku ngerasa umur aku berhenti di 13. Gak mau tua. Ya udahlah ya. Aku bahkan kan sekarang udah 19 kan, tapi aku kayak baru menerima diri aku baru 18 tahun. Aku kayak aku gak bisa ngebayangin aku 20 tahun gimana ya. Gak tahu sih. Mungkin kalian yang udah di atas 20 mungkin kayak itu pasti. Tapi kayak coba kalian ingat-ingat diri kalian di umur 19 tahun. Pas kalian juga takut menempuh umur 20 tahun kan waktu itu. Gitu lah ya. Once udah kepala 3 penuaan baru berasa dan iya kah? Kepala 3, iya sih. Oke, berarti umur 20-an gak apa-apa, belum jadi dewasa juga gitu maksudnya. Oke. Iya kan? Guys, by the way, aku lapar banget. Padahal aku udah makan. Gak sih, aku tuh makan sebelum show kan. Karena aku kalau sebelum show aku harus makan. Kalau enggak kayak gak bisa, aku gak akan bisa gerak. Bisa sih, cuman kayak aku pernah sih. Aku pernah deh pas pajama aku gak makan kan. Aku cuma minuman vitamin C itu. Tau kan yang warna orange? Aku minum itu, tapi bisa sih minum itu. Pokoknya ya at least sih ada yang masuk lah. Mau itu nyemil, mau itu makan. Cuma tadi karena aku juga kebetulan aku lapar, jadi aku makan nasi sama ayam. Cuman kayak aku kayak masih lapar gitu loh. Gak tau kenapa semenjak aku pulang ke rumah, aku porsi makan aku jadi bertambah guys. Kayak aku makan bisa kayak nambah 1,5 piring. Kayak aku bisa nambah lauk, bisa nambah nasi. Karena di rumah kan kayak berasa all you can eat kan guys. Kayak kita bisa nambah apa aja yang ada di meja. Itu aku guys. Karena aku mikirnya aku kayak mumpung aku bisa ke rumah nih, aku makan sebanyak-banyaknya.
soalnya di kosan nggak akan bisa makan, nggak bisa sebenarnya, kayak nggak akan bisa makan sepuas itu kan. Tapi jadinya ketika aku balik lagi ke kosan, aku jadi udah terbiasa dengan banyak makan gitu loh guys, maksudnya. Jadi aku kayak nggak lapar terus aku bawa buah guys, aku bawa buah. Cuman aku bingung, aku makan yang mana dulu ya, jeruk atau apel dulu guys. Tapi kalau misalkan perut kosong tuh katanya nggak boleh jeruk, karena jeruk asam kan, takutnya apa namanya, bahaya nggak sih, kayak asam lambung, asam kan penyakit zaman sekarang. Apel dulu kan, tapi apel harus aku cuci, aku males guys. Apel aja ya guys, oke deh guys, aku cuci bentar ya, apelnya. Kalian tunggu, please tunggu aja. Bentar doang kan, lama le, bentar doang, gak bisa sabar. Bentar doang guys. Tapi aku lagi pengen jeruk karena aku lagi sariawan, tau gak sih guys, kalian pernah gak sih ngerasain sariawan di lidah? Aku jadi gak bisa ngomong, bisa sih, maksudnya kayak jadi ngomong tuh kayak agak sakit. Kamu lihat gak sariawannya? Jangan deng, pokoknya di sini sakit banget, kata nggak sih putih-putih itu guys. Pokoknya aku makan juga jadi kayak susah. Aku kayak bingung tuh loh, kayak pertama kali makan apel, gigit yang mana dulu ya, maksudnya kayak yang mana harus aku gigit, apa aku potong aja ya, tapi males potong kan, biasanya gigit tengahnya atau yang deket sini. Aku bisa yang deket sini sih. Enak banget. Kayaknya tapi kayaknya guys, pasti kena sih. Aku makan nasi aja kena. Jadinya aku kayak makannya tuh kayak misalkan tadi siang nih aku makan, jadi nggak aku kunyah lama-lama gitu loh, langsung aku susu telan karena sakit kan, kena lidah. Jadi kayak makannya nggak tercerna sepenuhnya. Makasih Kak Nanboy-chan diskobolnya 5 diskobolnya. Makasih Kak Nanboy-chan, sayang Cilia, mantap. Tapi kalau aku nggak habis makan aku lapar, kayak gimana aku harus menghadapi situasi ini. Makasih Kak Zaki MF diskobolnya. Aku jadi kayak pengen bisa ini deh, aku kayak pengen, aku lagi pengen makan bubur deh. Oh, apa aku masak mie aja ya? Guys, tau gak kenapa aku sariawan? Karena makan seblak. Gak tau sih, soalnya kayak setelah makan seblak tuh kayak tumbuh muncul sariawan, ya gak sih? Seblak guys,
Pecin. Terima kasih kanan Boychan sayang lihat di skobolnya. Guys, kan boleh makan apa namanya, makan seblak tapi jangan banyak-banyak. Tapi seblak bisa bikin sariawan gitu, asa itu mungkin apa ya, aku makan apa aja ya, aku makan banyak sih di rumah. Makasih Kak Zaki MF. Tapi sebenarnya sariawan tuh kan karena panas dalam kan, ya nggak sih? Panas dalam tuh karena banyak yang minyak itu nggak sih, banyak gorengan. Iya, aku juga makan gorengan guys, aku makan banyak gorengan sih di rumah karena gorengan tuh enak banget gak sih guys. Kurang minum, bener lagi guys, kurang minum. Makasih ke Alsagia P di kabelnya. Makasih kayak yang gini-gini, yang bikin capek tuh yang kayak gini-gini. Aku punya sebelah kanan aja kali ya. Oh ya, bikin mie guys, tapi sebenarnya jadi Desi kan, jadi kayak aku sama Desi tuh sempet gantian kan kesininya karena kita shownya gantian. Terus Desi kemarin bawa beberapa mie, aku nggak tahu aku boleh makan apa enggak ya mie nya. Aku takut itu punya Desi guys. Apa menurut kalian aku makan aja nggak mie nya, aku bikin aja nggak? Tapi ada 3 sih, tapi kayak tau kan Desi tuh sepundung apa kalau aku nggak ngomong. Tanya dulu aja kali ya, kita telepon. Semoga dia masih bangun, pasti sih. Terus bagi adik harus meminta izin kepada kakak. Tuh aku chat dulu ya. Checklist 1 pakai telepon. Nggak diangkat guys. Nggak diangkat. Oh iya, api. Aku cek api dulu deh. Aku cek api. Api kita. Oh my god, padam apinya. Aku belum mengirimkan strike. Kok nggak nyala-nyala sih apinya? Gak diangkat guys, gimana dong? Nggak nyala ya apinya. Yaudah ya, aku bilang aja Des. Mana sih Des? Aku boleh. Nggak deh, jangan, gak usah nanya. Aku ambil mie 1 ya. Thanks. Udah. Yang penting udah izin guys. Yang penting udah izin. Let's go, kita masak. Pertama-tama kita panaskan air. Guys, kita panaskan air. Guys, gak apa ya kalian ngeliat prosesnya. Yang penting hasilnya gak sih? Walaupun proses itu memang penting, tapi kayak ya udah. Karena nggak semua orang tuh pengen lihat proses ya sih. Iya kan? Gimana ya airnya ya? Ini mie apa sih? Mie kuah. Oh, mie kuah.
ayam bawang guys, yes ayam bawang. Nah udah kita masak air, terus kita siapkan mangkuk. Siapkan mangkuk. Aku agak trash issue, aku cuci dulu deh. Udah, kita udah siapkan mangkuknya di sini. Tinggal kita tunggu aja. Tunggu airnya mendidih, lalu kita masukkan mie-nya. Ayam bawang. Kita keluarkan dulu bumbu-bumbunya. Belum dimasaknya udah wangi banget guys. Langsung pakai telur. Aku nggak punya telur guys. Aku nggak ada telur. Ya udahlah ya. Emang kelihatan guys minyak. Kok lucu ada kucing? Lucu. Guys tau gak sih? Aku kan baru beres nonton Family by Choice kan. Udah lama tuh udah beres. Tapi aku sedih karena udah beres gitu loh. Aku kayak masih pengen nonton. Kalian pernah gak sih kayak abis nonton sesuatu yang kalian suka, udah beres nih, tapi kalian malah terasa hampa, sedih, hampa, kayak hati ini kosong, nonton ulang. Gak bisa. Aku pengen semoga ada season 2 gak sih? Makasih Kak Angga terus kabarnya. Melo movie tuh coba gak hampa. Oh ya guys, kalau aku tahu aku sehampa ini, aku gak akan nonton. Nggak ding, tapi tetap seru sih. Tapi kayak please, walaupun endingnya gak gantung atau nggak sad ending, happy ending malah happy ending. Cuman kayak setelah nonton itu kayak ya udah nih, aku harus nonton apa lagi? Terus kayak aku pengen nonton kayak gini lagi gitu, tapi kayak nggak ada kan, kayak jadi kayak terasa hampa gitu loh. Kayak pengen lanjut seasonnya, bener-bener pengen lanjut seasonnya. Udah mateng, airnya aku masukin minyak.
Yay, kita tinggal tunggu. Guys, maaf ya, kepalanya lebay tapi kayak sakit. Aku tuh nggak pernah tuh ngobatin sariawan pakai obat, nggak pernah, karena perih banget. Aku jadi keinget ya, ada orang di TikTok ngobatin sariawan, gede banget kan sariawannya, pakai garam. Nggak kebayang itu mah seperih apa. Aku ada sih garam tapi kayak enggak. Sumpah, masalahnya ini nggak di apa-apainnya udah sakit, gimana di makanannya sakit, gimana pakai garam. Tapi apakah itu langsung sembuh? Kayak aku kayak tidak mempercayai itu karena aku belum merasakan kan. Oh, kumur mah aku sering, kumur garam aku sering. Cuman kumur garamnya aku membuat tenggorokan. Kalau suka sakit tenggorokannya, aku suka pakai kumur garam, sembuh langsung itu mah. Bahkan ini sariawan beda. Ini udah matang guys, aku angkat dulu ya. Panas bro, panas banget. Aduh, mana ya? Tes ini kayak perfect deh. Pokoknya perfect guys, perfect. Wangi kan, ya kan? Ih, wangi banget. Aku suka. Tapi
menurut kalian lebih perih pakai lebih perih makan apa makan mie? Tapi harusnya kalau anget-anget nggak perih nggak sih? Udah. Aku takut. Tapi ini sayang kalau nggak dihabisin apa? Tapi lama-lama ke bawah. Lama-lama ke bawah. Wede. Minyaknya jatuh. Minyak. Sumpah guys, ini wangi banget. Ini dia. Sumpah, ini tinggal tambah telur. Ini guys. Telur yang direbus, tapi bukan telur rebus, apa sih namanya? Telur yang apa ya namanya ya? Telur yang dikuah itu loh. Guys, selamat makan. Selamat makan, guys. Enak banget. Kuahnya aja enak banget. Sumpah guys, nggak perih loh, nggak perih. Keren. Nggak perih. Nggak perih, sumpah. Nggak perih. Enak banget. Ini tinggal tambah cabai, cengek. Udah. Enak banget, parah. Sumpah ini perfect banget. Aku tuh suka kalau kuahnya tuh nggak terlalu banyak, jadi kayak bumbunya tuh asin gitu. Wangi mie sampai sini. Bisa gitu ya. Emang makan pedas bisa sariawan ya guys? Emang kenapa kalau makan cengek? Emang kenapa kalau makan cabai? Emangnya sariawan tuh karena pedas? Ya udah lah ya. Sumpah guys, enak banget. Tapi ini apelnya udah mulai coklat gitu loh guys. Sayang. Makan dulu apelnya. Tapi pengen makan apa perih lagi. Ini sayang kok gak dimakan. Apa bisa semangat. Tapi aku juga pengen makan mie-nya dalam keadaan panas. Pilihan yang salah. Harusnya aku gak usah makan apel dulu ya. Harusnya langsung mie aja. Ya udahlah. Cocolin apelnya ke kuah mie Den. Nggak mau.
Tapi ya sih bagusan makan buah dulu sebelum makan berat. Nggak tahu kenapa, tapi kata orang tua aku bagusan makan buah. Kenapa ya? Katanya lebih sehat gitu. Seret ini seret. Dikit lagi guys. Ngapain ya aku? Kenapa apel harus mencoklat? Kenapa dia nggak stay putih aja? Kenapa dia harus cepat membusuk? Kalau stay putih apelnya abal-abal. Iya ya. Ya abe. Udah kebal guys areanya. Mantap. Masih hangat, masih hangat. Masih hangat. Minum air dulu deh. Kenyang guys makan apel. Saatnya ya airnya menyusut guys. Airnya menyusut. Enak banget. Aku gak bisa diginiin. Ini terlalu enak. Terlalu baik banget ya. Tapi enak banget guys. Sumpah ini adalah makanan terenak. Enak banget. Sumpah. Jadi lapar, bikin mie sekarang juga. Banget guys. Enak banget. Tinggal tambah telur, sawi, toge, tahu, dan topping-topping lainnya. Air putih.
Air putih. Iya nanti. Oh ya udah ganti hari guys. Belum ya? Ganti hari. Selamat hari Kamis. See you Teater Ramune hari ini. Siapa yang Ramune guys? Besok Ramune, semangat. Besok Desi datang karena Desi juga Ramune. Guys, aku di kosan sendiri tahu. Sekarang aku bener-bener sendiri. Enggak sih, aku sama kalian, makanya aku ngajak kalian untuk menemani aku supaya aku nggak sendiri. Desi masih di rumah guys. Alin juga belum balik ya. Kuahnya enak banget. Soalnya airnya dikit guys. Spot tips mie kuah enak, airnya jangan banyak-banyak karena biar asin. Aku pernah kan beli mie di bioskop. Siapa yang pernah pesan mie gitu di bioskop? Aku pernah kan. Cuma rasanya nggak seenak itu, tapi mahal. Harganya wow, tapi rasanya no. Dan itu aku penyesalan, nggak nyesel banget sih, tapi kayak gak akan aku beli lagi. Karena aku kan pernah pesan mie kuah kan, pertama kali mie kuah. Terus kayaknya airnya kebanyakan. Terus kayak jadi agak hambar gitu loh. Terus aku yang kedua kalinya aku tetap beli lagi coba. Tapi belinya goreng. Terus lembek banget. Tau gak sih kalau mie goreng lembek tuh jadi kayak sebenernya enak, cuman dia kayak apa ya, terlalu lembek lah pokoknya. Kalau mie goreng tuh enaknya agak keras dikit gak sih guys? Pokoknya jangan beli mie di bioskop. Jangan. Udah gitu iya agak hambar lagi rasanya. Nggak guys, bercanda. Nggak apa-apa kok guys kalau mau beli. Tapi itu penyelamat kalau lagi lapar sih. Nggak sih, kan bisa beli yang lain ya. Tapi kalau langsung makan satu mie langsung kenyang sih. Biasanya kan di bioskop kan kayak kentang, apa lagi sih yang ada di bioskop? Popcorn kan kayak nggak kenyang ya. Iya, sosis itu kan kayak ngemil kan. Jadi waktu itu aku lagi lapar banget, jadi aku beli. Mie apa yang nyebelin? Apa ya? Kentang sosis batagor. Oh iya, kentang sosis batagor benar. Miau. Lucu. Anak kosan mas sedia mie instan telur. Iya lagi, tapi aku gak sedia telur guys. Minjem duit gak dibalikin. Ih, kreatif banget deh. So creative.
Dena jauh dari Desi. Pagi sudah biasa. Kita harus membiasakan pendewasaan ini. Aku akan menjadi dewasa. Aku akan menjadi mandiri. Tapi aku kayak nggak pernah kebayang sih kalau aku misalkan nih ya, misalkan kita berandai-andai aja, misalkan aku dan Desi ngerantau tapi beda kota, beda pulau misalkan, gimana ya? Apa beda negara bahkan? Wow. Tapi seru nggak sih? Kayak seru. Jadi nggak usah ada drama perberanteman. Proses pendewasaannya kan. Guys, ponnya aku udah panjang tau. Guys, kalian yang tadi kalian nonton TWT di teater kan nggak sih, aku kan masuk nih, aku masih poni tengah kan, masih gini nih poninya, cuma tadi kan disatukan jadi kayak agak naik dikit, terus lama-lama kebelah. udah panjang banget jadi kayak tuh kebelah, poni tirai guys, maaf. Iya udah kebelah. Tau gak sih, vibesnya tuh kayak makan mie setelah berenang, enak banget. Aku masih kayak masih menikmati, padahal udah kayak tinggal dikit lagi kayak, tapi aku masih bilangin enak banget. Apa karena ini punya mie orang lain ya? Apa karena ini mie Desi jadi enak? Mie kotak ya kan? Mie kotak. Tapi justru aku kalau abis renang aku makannya mie instan guys, mie kuah maksudnya. Bisa aku bekal, tau gak sih guys, mie cup itu sih. Atau nggak biasanya suka ada gak sih kayak misalkan abis berenang nih ada kayak warung yang jual mie itu sih biasanya. Enak banget. Tapi yang kalau renang mahal tau. Iya lagi aku ketipu dengan makanan mie yang ada di tempat-tempat tertentu. Iya sih. Iya. Dulu kenapa aku beli mie di luar, padahal aku bisa bikin sendiri di rumah, lebih murah. Lagi aku tertipu guys. Pantesan aku boros. Tidak. Guys, kalian percaya gak sih aku dulu hampir jadi atlet renang tau? Percaya gak? Please percaya. Gak pasti kalau gak percaya juga. Tapi aku dulu tuh bener-bener yang kayak latihan tuh kayak seminggu tuh kayak bisa 4 kali 5 kali. Terus di gor yang dingin banget, dalam banget, dingin banget. Aku sampai punya alatnya lengkap. Pokoknya kalau mau berangkat renang ya,
udah pakai bajunya kan di dalam, baju renangnya. Terus pakai baju luar, pakai jaket atau enggak pakai kayak double baju gitu kan. Terus aku pakai topi renang, tuh kan topi renang guys, yang dari karet itu kan. Udah tuh datang terus buka bajunya, terus kacamata of course. Terus ini sih, papanya ada 3 apa 2 deh, 2 papan yang kotak yang buat di depan biasanya, sama papan yang bentuk 8 peci. Papan yang bentuk 8 itu loh guys, tau kan? Itu biasanya buat kaki guys, buat dijepit di kaki. Kenapa bisa nggak jadi atlet renang? Karena aku memilih untuk jadi idol guys. Sekarang jadi idol. Kayaknya kalau aku nggak jadi atlet, kalau aku nggak jadi idol, aku jadi atlet renang deh. Alasya, kenalan Alasya. Kenapa aku mau jadi idol ya? Kenapa aku mau jadi atlet renang waktu dulu? Karena waktu TK tuh, jadi gini guys, ini aku TMI gak ya? Gak apa lah ya guys, kita aja ya, supaya kita aja ya, please jangan kasih siapa. Jadi waktu kecil aku tuh punya asma guys sebenarnya. Cuman emang dulu sering banget kambuh, cuman sekarang udah nggak kambuh kan sekarang. Ya udah sembuh deh aku. Yeay, puji Tuhan. Terus jadi pas kecil tuh karena aku masih ngelag ya guys. Masih. Sampai mana guys tadi? Sampai mana? Pas kecil. Hah, pas kecil? Pas kecil, kalau yang aku bilang aku asma udah belum guys? Asma aku udah sembuh ya. Kita punya asma. Terus dulu sering kambuh kan pas kecil. Terus kata dokter, kalau asma terapinya tuh berenang, ya kan? Berenang biar kayak terlatih gitu pernafasannya kan. Yaudah berenang tuh. Karena les renang, jadi kayak makin lama makin bisa dong. Makin bisa kan? Makin lama makin bisa berenangnya. Terus ya udah, terus kayak emang lesnya tuh kayak nggak sih, pertama-tama tuh kayak lesnya kayak main-main doang gitu. Yang penting kayak rutin renang. Terus lama-lama ketemulah sama pelatih yang punya kayak klub renang gitulah. Terus emang tujuannya tuh untuk meraih medali emas. Emang tujuannya tuh mencari anak-anak yang ingin ikutan lomba, kayak olimpiade. Nah itu olimpiade nasional maupun internasional, nggak sih nasional kayaknya. Olimpiade gitu yang kayak emang buat lomba-lomba yang mau nyari medali gitulah. Terus ya udah akhirnya, nah tapi aku tuh sempet berhenti guys. Jadi TK sampai SD. Nah SD tuh kan 6 tahun ya, lama ya. Jadi aku cuma sampai kelas berapa ya? Kelas 2 mungkin. Terus abis itu berhenti. Nah kelas 5 mulai dance kan, 5, 6, 7, 8. Nah baru aku mulai renang lagi tuh kelas 8 kalau gak salah. Nah baru SMP aku aktif dua-duanya tuh. Wih, kayak dance iya, renang iya. Bayangin, dulu aku seaktif apa
Ini bahkan ya dulu aku tau gak sih, saking aku sibuknya aja kan, aku pagi sekolah terus pulang sekolahnya aku ikutan eskul modern dance, latihan dance kan, baru sorenya berenang sampai rumah, aku makan langsung tidur, masih makan mandi tidur. Aku bahkan tidak sempat kayak scroll TikTok, nggak sih, belum zaman waktu itu ya, pokoknya belum, nggak tahu nih, pokoknya aku nggak ada tuh sempetnya main HP gitu, karena sesibuk itu. Siapa itu, tapi itu kayak aku kayak merasa ini sih, merasa produktif banget sih waktu SMP. Tapi jadinya aku SMP aku nggak terlalu ini sih guys, SMP aku nggak terlalu apa namanya, mengejar ranking gitu kan, nggak terlalu jadinya. Maksudnya di akademisnya tuh kayak biasa aja, padahal aku pas SD akademis banget, karena ya nggak ngejar apa sih pas SD, kayak fokus ngejar apa sih ngejar apa sih. Pas SD tuh lebih ke, karena nggak ada apa-apa kan, maksudnya nggak ada kegiatan lain selain sekolah, jadi kayak udah fokus sekolah gitu, ranking lah ya. Terus sedangkan SMP tuh kayak kan omongnya udah mulai cadel karena sakit geser ya kan ya. SMP tuh karena ada yang dikejar selain sekolah, wede nggak sih, lebih ke karena sibuk kan, dance juga, renang juga gitu. Belum habis guys, minyak belum habis guys. By the way, kalian bisa sampai jam berapa guys mendengarkan cerita aku? Udah dingin tapi masih enak sih. Jam 1 aja udah mulai ngantuk. Oke, jam 1 ya. Terus akhirnya kamu lebih enjoy dance atau renang? Jujur, dance. Tau gak sih, kalau renang tuh kayak capek banget, kayak kita gak bisa nafas. Tapi jujur, aku ngerasa banget kayak karena renang aku jadi punya stamina untuk dance. Aku ngerasa dance aku tuh bisa bagus karena renang. Kayak nggak sih, kok kayak sombong gitu, maksudnya kayak aku bisa punya stamina karena aku udah build muscle gitu di renang. Karena emang renang tuh ini banget kan, kayak bener-bener otot banget kan yang digunakan. Kayaknya kalau aku nggak renang, aku nggak akan bisa dance segininya deh. Thanks to renang gitu guys. Tapi aku lebih enjoy dance sebenarnya, karena kalau dance kan kita bisa dengerin musik kan, kayak dengerin musik yang kita enjoy. Tapi kalau renang tuh kan kita nggak bisa denger apa-apa di bawah underwater, kita nggak bisa denger apa-apa guys, bayangin. Tapi jadi atlet keren sih, jadi atlet keren sih. Tapi kayak capek sih, tapi kayak semuanya juga capek sih sebenarnya. Cuman tau gak sih, aku kayak kalau aku jadi atlet waktu itu, aku sebenarnya kayak tau gak sih, kayak di klub itu kan ada kelas-kelasnya kan, tapi bukan saya umur. Tapi
Jadi ada kelas yang pokoknya yang pemula gitu, pemula, tengah, sama udah jago gitu. Aku tuh yang tengah, tapi anak-anak seumuran aku tuh udah pada di yang kelas jago semua gitu loh guys. Aku tuh sama anak-anak SD yang kayak di bawah umurnya aku. Jadi aku tuh masuknya tuh telat gitu loh guys. Aku masuknya telat ke klub itu. So aku kayak lumayan ini sih, kayak pernah agak minder dikit karena itu. Kayak aduh masa telat gitu. Bahkan kayak sama anak-anak itu jagoan mereka di kelas yang tengah itu loh guys. Terus kayak kan biasanya tiap bulan atau tiap apa gitu suka ada lomba kan, kayak olimpiade apa. Nah biasanya dipilih tuh sama pelatihnya, sama coachnya, siapa aja yang ini nih. Terus aku nggak pernah pilih guys. Nggak pernah pilih, yang pilih tuh yang lain sih. Tapi ada juga sih yang aku pilih, tapi kayak ya udahlah, karena memang aku juga belum sejago itu sih guys sebenarnya, belum sejago itu. Ulah minderan teh, tapi iya sih aku juga kayak nggak sanggup deh kalau ikut lomba. Nice try deh. Dan karena maksudnya karena memang aku telat kan, jadi kayak kayaknya bukan di sini deh aku jalannya. Widih. Walaupun sebenarnya nggak ada kata telat kan, nggak ada kata telat kalau kita mau mencoba apapun kan. Cuman kayak udahlah, ini memang jalan aku di JKT. Widih. Dan jujur aku ketiduran. Jadi tidur aja, nggak apa-apa guys. Akhirnya aku bisa makan. Udah habis guys, sedikit lagi. Habis, yay. Saatnya makan jeruk gak sih? Nih, tetap semangat, jangan menyerah. Tetap menyerah, jangan semangat. Oke. Balik ya sih. Ternyata ngambek kan dari kecil. Enggak guys, gak ngambek kan. Itu suka sih guys, kayak biasanya kalau di tempat-tempat les renang itu, kayak di klub renang itu kan suka ada ibu-ibu yang nganter kan, maksudnya kayak mamanya yang nganter anaknya. Terus kayak kadang tuh suka kayak ada, nggak tahu sih, aku ngerasa aja kayak kayak ada julid-julidnya gitu loh. Oke guys, bercanda. Kayak nggak tahu ya, rasanya kayak gitu aja gitu. Iya, gosip. Dan anak-anak masuk semifinal by the way. Congrats, keren banget. Keren. Guys, semangat di semifinalnya guys. Oh my god. Semangat dan battle. Mantap. Banding-bandingin anaknya. Iya, kayak banding-bandingin gitu loh. Saatnya makan jeruk guys. Di premium quality. Gosip tetangga. Ya kan? Ibu-ibu. Masih kayak ibu-ibu yang kayak yang bener-bener apa namanya? Yang
yang kerjanya cuman nggak cuma sebenarnya kerjanya bener-bener full untuk anaknya, yang kayak di andarin les, ditemenin les, kayak yang kayak gitu. Ya udah mau ngomongin ibu, kita jangan ngomongin ibu guys. Jam segini malah ngomongin iya lagi. Tau gak sih guys, kayak tau gak sih kan aku sama Desi kan suka ngomongin nanti kalau kita punya anak kita mau ngapain gitu kan. Nah terus Desi sering banget nanya gini, kamu kalau punya anak kamu mau lesin apa aja? Terus Desi bilang terus aku bilang kayak apa ya, nggak tahu, belum kepikiran. Terus Desi udah kepikiran guys. Desi kalau punya anak nanti dia mau lesin anaknya, kalau cowok mau lesin taekwondo, kalau cewek mau lesin gimnastik. Aku kayak belum kepikiran sih. Aku juga suka mikir gitu tau. Ya kan, itu kayak cita-cita Desi yang belum terwujud deh. Desi pengen banget les gimnastik. Kan tau gak sih kayak di tahun 2000 berapa gitu ya, kayak lagi hype banget gak sih kayak anak cewek les gimnastik. Kan tau kan, zaman 2000 berapa gitu. Terus kayak kita sering banget nonton di YouTube kayak gitu kan, kayak les gimnastik. Terus kayak kita pengen banget, kita bahkan kayak di rumah kita tiruin koreonya kayak gimana, kita tiruin gerakannya gimana. Kayak itu kayak cita-cita Desi yang belum terwujud, dia akan wujudkan kepada anaknya. Manis banget, enak. Pak, enak banget, mau gak guys? Manis banget. Udah nyiapin nama belum? Nama sering banget aku malam-malam tau gak sih, biasanya kan ada saatnya kita kalau nggak overthinking kita suka mikirin hal random kan. Aku sering banget malam-malam sebelum tidur kayak udah mau tidur nih tapi kayak belum ngantuk banget. Aduh, mikirin apa ya? Mikir nama anak, kayak kalau cewek siapa, kalau cowok siapa, anak pertama siapa, anak kedua siapa, anak ketiga siapa. Sumpah itu kayak random banget tapi kayak seru gitu, seru untuk dilakukan. Kayak rasa tuh kayak lagi ngobrol tapi sama diri sendiri gitu. Ya kan, kayak kalian lagi pengen mikir tapi nggak tahu mikirin apa, yaudah mikirin nama anak. Anak tetangga. Target mau punya anak berapa, Din? 3 aja. Kalau dikasih 5 puji Tuhan. Gak tau sih, sumpah ini random banget sih, tapi kayak 5 sih kayaknya, kayak biar rame gitu rumah. Terus kayak jaraknya mau agak jauh aja sih. Nggak apa-apa deh, ada yang deket gak apa-apa, tapi ada yang jauhnya. Soalnya biar kalau ditinggal tuh nggak yang langsung semuanya ditinggal gitu loh. Gak jadi 10 Den. Iya ya, aku pernah bilang waktu di show Aica Kata ya, aku punya anak 10. Tapi kayak gak mungkin gak sih? Aduh guys, kenapa makan jeruk malah jadi perih lagi? Malah perih guys, emang buah tuh bikin perih guys. Makanya kalau sarapan makan mie aja. Jangan makan buah, malah jadi perih. Makan mie juga perih loh. Beneran perih loh. Apa ya?
asemnya ya sih. Oh, pedihnya beda guys. Perihnya beda, nih kayak lebih perih lagi, yang kayak perih menusuk-nusuk gitu loh guys. Tapi enak banget jeruknya. Tau gak sih guys, aku kayak konten reels aku tau gak apa? Konten bayi, bukan bayi sih, toddler gitu guys. Jadi kayak bayi dari seluruh dunia ada, bayi Jepang, bayi bule, ada kontennya tiba-tiba muncul, tiba-tiba lewat reels aku. Kayak lucu banget, kayak mereka lagi makan, terus yang kayak mereka bisa ngomong tapi bisa makan sendiri, kayak lucu banget. Tapi aku kayaknya kalian tau gak sih, kalian nonton Family by Choice gak sih? Kayak yang jadi bapaknya, yang jadi apanya itu baik banget, dia bener-bener apa banget gitu, kasih ke Angga kayak ayah banget. Random banget aku. Rating Family by Choice berapa? 10/10 guys, bagus banget menurut aku ya. Apa banget? Apa tuh apa? Ayah guys maksudnya. Maaf ya, aku ngomongnya kayak ngasal. Nontonnya di mana sih? Family by Choice guys. Aduh maaf banget, aku udah gak jelas ngomongnya. Family by Choice. Lebih kesari apa? Nontonnya di mana? Nontonnya di aplikasi warna kuning ada sih guys. Iya, di V bener. Family by Choice. Kayak ini baru pertama kali aku merasa hampa setelah nonton sesuatu. Kalian pernah nggak? Aku kayak baru kali ini, sumpah. Tapi sedih sih guys. Kayak ada beberapa episode yang kayak sedih banget. Iya, cuma 1 season guys. Terus kayak kalau dilanjutin pun kok pedes ya, padahal ini nggak ada sambelnya, nggak ada cabenya. Kalau dilanjutin pun kayak apa yang mau lanjut gitu, kayak ceritanya udah beres. Tapi bisa aja sih, kayak bisa aja menceritakan tentang kehidupan masa tua. Ya kan? Series guys, kayak drakor 16 episode ya.
16 episode. Satu lagi happy end guys. Kamu ongoing nontonnya? Enggak, aku nggak ongoing nontonnya. Aku baru kemarin beres. Trauma nggak sih? Nggak sih, aku belum pernah nonton yang kayak drama yang bikin trauma. Kalau ongoing bisa lebih hampa, ya kan? Gimana kalau aku nonton ongoing guys? Bakal sehampa apa diriku ini? Tapi kayak aku nonton gak ongoing aja udah hampa. Sedih guys. Makanya kalau kita nonton sesuatu itu bikin penonton hampa tuh berarti artinya sukses ya guys. Sukseskah filmnya atau seriesnya? Artinya udah lagu terakhir. Lebih pedas makan jeruk guys. Tapi katanya jeruk bisa menyembuhkan jerawat. Bisa menyembuhkan sariawan. Tapi kayak malah jadi perih. Gimana caranya? Sok. Pakai lohanku kayak, ya kan? Lohan, tapi nggak ada. Ada nggak sih aku? Aku udah banget nggak makan itu. Rasa obat gak ada yang enak, iya lagi. Tapi ini bukan obat. Ada tahu obat yang enak. Ada obat batuk yang sirup enak. Menurut aku enak. Abis makan ngantuk kok, iya lagi ngantuk. Buat bentuk anak-anak kali. Ya kan, ada kan yang manis kan, enak itu. Iya sih kalau obat dewasa, iya sih gak enak. Guys, makanya biar enak itu gak boleh sakit guys. Gak boleh sakit. Nonton Solo Leveling gak? Enggak. Maaf. Iya guys, ini udah panjang banget poninya, kayak di roll pun juga tetap panjang. Udah hilang lipstiknya. Oke, kumis lele. Iya lagi. Potong jellyfish Den. Iya, aku udah lihat lagi jellyfish gimana. Yang ini kan yang tipis itu gak sih? Pokoknya udah musuhan kanan kiri. Iya lagi, bener. Udah musuhan. Terus aku mau nunjukin ini sekali lagi deh. Walaupun kalian udah lihat, tapi aku mau nunjukin lagi. Yongti gemas. Jadi ada Yongti,
dia tuh kayak apa ya karakternya ya, jujur aku lupa dia tuh sebagai apa. Menurut kalian dia apa? Hewan, tapi dia suka banget sama mawar, jadi dia menggigit bunga mawar. Siapa namanya? Namanya Yongti guys, Yongti. Tapi aku nggak tahu dia sebagai apa. Yang pasti hewan, karena sisi kru lain itu kayak teman-temannya dia yang lain tuh hewan semua. Alien, ya lagi itu warna hijau kan. Dia naga. Oh naga, aku baru tahu dia naga. Dia tampak tidak terlihat seperti naga sama sekali. Iya, kupingnya juga aneh. Dia punya, oh iya, ini ya naga ya. Naga tuh Yong. Oh iya, Yong tuh naga. Oh Yong, oh iya benar, Yong tuh naga. Naga guys. Tapi kamu tidak terlihat seperti naga sekalipun. Oke. Naga. Oke deh. Oh ini tanduk. Oh ini tanduk. Ini apa? Tanduk. Ini telinga bayi naga. Ih lucu banget ya. Oke deh. Aku lupa ini. Jadi kan ada, jadi Craft itu, udah malah jadi promosi kan. Itu kayak bikin karakter sendiri gitu kan. Aku belum lihat behindnya mereka bikin. Aku udah lihat ya. Aku udah tonton baru awal doang, baru Serim sama Ellen. Sisanya belum. Iya guys, aku mempromosikan Yongti. Widih. Namanya Yongti. Baby dragon. Gak mau aku namanya Ilham. Guys, aku kasih nama di Yongti ini siapa ya? Siapa ya namanya? Terus ini Sisi Crew. Ini di kalian nih mirror gak sih? Mirror apa enggak? Maksudnya kan kebaca nggak ini tulisannya? Apa kebalik? Asep? Enggak. Oke, Sisi Crew guys. Azril. Ya Sisi Crew guys, boleh dicek nanti. Bacanya apa sih guys? Sisi Crew lagi. Sisi Crew ya bacanya. Sisi Crew. Aku selama ini baca Sisi Crew guys. Sisi Crew. Yanti, Andre, aduh, Yong Kanang, Supri, aduh siapa ya? Simba kemarin abis nyalon. Iya guys, Simba abis nyalon guys. Aku lupa pop afternya lagi. Soalnya dia kayak gak mau diem kalau di foto, selalu gerak. Guys, aku punya cerita ngakak banget. Jadi kemarin abis dari pet shop, abis dari mandi Simba, abis nyalon, abis grooming, kan udah ya kita pulang. Ternyata Simba nggak segitu, ya kan? Simba tuh gede bulunya doang guys, badannya kecil. Orang dia gak mau makan, tapi Simba susah makan guys. Simba susah makan. Dia gede karena bulunya doang. Bahkan aku pertama kali ketemu Simba, dia emang kecil sih. Maksudnya kayak tidak segede yang kalian kira, tidak segede yang kalian bayangkan. Makanya tiap aku kayak upload foto Simba, kayak bilang gede banget, enggak gede, kecil. Maksudnya kayak sedang lah ya. Simba diet, iya sosokan Simba. Buat apa sih diet? Simba juga gak ada kerjaan. Tapi Simba tuh bosenan tau guys. Dia
gak mau makan karena jadi nih, dia tuh mau makan kalau dog food yang kering itu dicampur sama ayam misalkan, atau nggak campur sama daging lah. Tapi kalau dia nggak ada lauknya di atas, kayak dia tuh nganggap itu tuh lauknya gitu loh, kayak dog food yang keringnya itu kayak nasi tanpa lauk, ngerti gak sih? Dia tuh mau makan kalau ada ayamnya, ada dagingnya. Kalau nggak ada dia nggak akan makan. Bayangin guys. Iya, dia banyak mau, padahal tuh udah dog food udah dibeliin mahal-mahal, dog food yang berkualitas, yang premium, yang kayak semua anjing lain pasti suka, tapi dia nggak suka. Dia harus ada makanan manusianya. Iya, dia tuh kayak kalau ada lauknya di atasnya baru mau. Bayangin. Tapi pernah, karena kita kayak nggak mau manjain dia, kayak yaudah kita selalu sediain tuh tempat makan dia diisi sama dog food yang kering dia tuh udah full. Tapi karena kita nggak kasih oke, ujungnya dia makan juga sih, tapi baru dikit. Terus kita kayak sering kayak ceng-cengin kayak, cie Simba makan lapar ya. Padahal nggak ada lauknya, pasti nggak ada ayamnya gitu di atasnya. Itulah ngakak emang. Oh iya, yang ngakaknya tau gak sih, aku baru tahu kalau Simba bisa ngoroknya kayak orang dewasa lagi ngorok aja. Jadi pas tidur aku kaget kan, aku ada suara kayak orang, kayak bapak-bapak ngorok gitu kan, kayak kayak gini nih ngoroknya. Gimana ya kalau orang ngorok, pokoknya kayak sumpah ngakak banget. Aku kayak baru tahu, kayak gitu. Aku kayak wow, aku baru tahu dia bisa kayak gitu guys. Pas SRD sih kayaknya pernah. Iya pernah. Ya kan, sumpah aku pertama kali denger kemarin. Nggak kemarin sih, iya kemarin ya. Sumpah ngakak banget. Kayak aduh, aku kayak nahan ketawa. Enggak sih, udah ketawa beneran. Aku kayak tahu pas sebenarnya kayak gitu. Kayak dia kayak udah lama gak jalan-jalan, padahal cuman ke pet shop doang ya. Udah lama gak jalan-jalan keluar, sekali jalan keluar langsung ngorok. Udah sih gitu dong guys. Menurut aku sih ngakak banget, menurut aku. Kagetin dan sembuh. Ih kasihan, tapi kayak capek banget. Kayak Simba, kayak kamu sudah melewati banyak hal, ya kan? Ngakak banget Simba. Udah. Terus kayak ada hal-hal yang nggak aku expect gitu loh dari dia. Kayak aduh ngakak banget. Bos besar lah. Dan kalau ketemu anjing lain ngejar gak? Belum pernah lagi. Dia belum pernah ketemu anjing lain, tahu, kasihan ya. Kasihan, dia belum pernah ketemu anjing lain. Kapan-kapan deh kita temuin kali ya. Siapa yang mau ketemu Simba? Bagi kalian yang punya Anabul, punya anjing juga. Simba no lab ya kan? Simba no lab emang kurang bergaul. Makanya bergaul Sim. Bergaul. Gara-gara kamu aku jadi beli mie kan ke warung. Aduh guys, aku sudah mulai tidak bisa berkata-kata. Aku takut banget aku makin asbun. Nggak pernah keluar gua sih dia, ya kan? Nggak pernah keluar gua. 10 menit lagi guys, aku baca podium ya. 10 menit lagi. Simba suka nonton drakor gitu gak? Enggak lagi. Tau gak sih guys, Simba tuh takut petir tau. Apa semua anjing gitu ya? Kayak
setiap hujan nih ya, petir dia selalu ngumpet di bawah meja, atau enggak dia ngumpet, pokoknya dia penakut lah. Iya kan, kayak semua anjing takut deh. Manusia juga takut petir. Ya sih. Tapi aku kayak maksudnya kalau di dalam ruangan ya udahlah ya, maksudnya dalam ruangan kan kayak aman kan, tertutup atap, kayak nggak akan kena. Tapi kayak udahlah ya. Semua hewan sih, iya sih. Iya sih. Maksudnya kayak, tapi dia kayak udah di tempat yang aman tapi dia masih takut. Apa Simba dulu pernah pas kecil dia pernah hampir kesambar petir? Enggak sih. Genep sedikit takut. Bahkan hujan kayak dia takut hujan deh. Bahkan dia takut hujan. Aku juga takut sih. Takut kepergok. Guys, kalian pernah mikir gak sih sebenarnya hewan tuh bisa ngomong, cuman mereka kayak manja aja. Enggak sih. Maaf ya guys, aku udah semakin asbundan. Ya aku takut makin ini deh, makin asal ngomongnya. Kan gak ngerti bahasanya deh nih ya sih. Jam-jam asbun emang. Ini masih ada plastiknya guys. Secret doll Yongti. Bagaimana alam semesta tercipta? Tuhan yang menciptakannya. Suara langkah kaki, iya guys. Makasih Dina live hari ini. Kayak ngusir gitu, kayak menyuruh aku udahan. Menurut kitab Kejadian ya guys. Jadi kalau kalian mau tahu gimana, baca kitab Kejadian. Guys, tau gak sih, aku dulu punya cita-cita aku tamat Alkitab. Aku tamat Alkitab. Oh guys, maaf ya, ini bagi yang Kristen dan Katolik aja. Tapi kayak, tau gak sih, kayak orang tua aku kayak bilang, itu tuh anak tangga kan, kayak dia udah ranking, terus dia tamat Alkitab, kayak terus aku kayak aduh kok bisa ya tamat Alkitab ya. Terus kayak aku coba baca dong, tapi kayak belum tamat. Bisa semangat kita menamatkan. Aku dulu tuh biasanya baca tuh bener-bener dari awal kan, kayak kejadian sampai mana ya. Nah terus aku tuh bener-bener kayak urutan tuh dari awal sampai akhir kan, perjanjian lama, perjanjian baru. Cuman kayak semakin aku dewasa, aku mengetahui kayak orang-orang tuh bacanya nggak urutan, jadi nggak bosan gitu loh. Jadi kayak mereka baca yang mereka mau dulu. Misalkan kayak mau baca perjanjian baru dulu boleh, baru kayak ke perjanjian lama, kayak selang-seling gitu loh. Terus kayak aku kayak dulu pantesan aku kayak merasa kayak nggak beres-beres karena di apa sih namanya, karena dari awal gitu loh, kayak urutan
gitu. Padahal boleh aja kayak mau baca yang mana dulu gitu guys. Saya mengikuti saran Anda untuk makan mie. Makan aku pas SD tamat sih, tapi aku yang bergambar guys. Aku juga pernah beli buku, enggak, itu sebenarnya hadiah dari sekolah minggu kan, kayak buku komik tapi tentang Injil Alkitab. Waktu itu aku ingat banget tentang Saulus guys, tentang Paulus. Seru sih, kayak ada gambarnya, jadi kayak gak berasa yang kayak baca gitu loh. Iya, gak ada ketentuan harus dari perjanjian lama, bener. Guys, kok kalian masih bangun sih guys? Guys, kalian biasanya tidur jam berapa? Kalau aku biasanya bisa jam 1 sih guys. Oke, karena itu gimana kita bacain podium sekarang. Pilih abis ngopi, malam-malam ngopi. Tapi sih paling enak tuh ngopi sih malam-malam. Biasanya tidur jam segini sih. Oke, kalau gitu kita harus tidur sekarang guys. Aku baca podium ya, dari nomor 13. Terima kasih Kak Komang Adiana. Terima kasih Kak Munir Zaid Talib. Terima kasih Kak Isman Kadarusna. Terima kasih Kak Indah SFR-nya Dina. Terima kasih Kak Miruku. Terima kasih Kak Agi Saha. Terima kasih Kak Beksan. Terima kasih Kak Realens Sayang Levi. Terima kasih Kak Alsagia P. Terima kasih Kak Irfan. Terima kasih Kak Zaki MF. Terima kasih Kak Angga. Terima kasih Kak Sir Adi. Terima kasih ya. Oyasumi Nasai. Makasih live ID-nya. Makasih live showroomnya. Guys, tuh kan semakin malam semakin tidak terkontrol. Carjayo. Tidak. Guys, makasih ya. Guys, pokoknya yang tadi kita omongin di sini cukup kita aja ya, please. Kita aja, jangan sampai menyebar kemana-mana. Kalau iya, kamu ya. Iya, TTA ya guys. Kita aja ya, please. Janji. Janji. Guys, aku gak bisa tidur deh abis ini. Guys, makasih ya. Makasih ya. Ini suaraku udah mulai agak makasih ya, bye. Bang, udah selamat tidur guys. Terima kasih untuk hari ini. Oh ya, terima kasih buat show TWT hari ini ya. Terima kasih sudah menemani aku live. Walaupun kita kebanyakan gosip dan juga kebanyakan asbun. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat tidur guys. Langsung tidur ya. Aku juga langsung tidur abis ini. Bye. Selamat istirahat.